Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara mengenai apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Nah, yang pertama, dari perizinan Okta Investama Berjangka sendiri itu sudah sangat-sangat lengkap. Yang mana dari perizinan Okta Investama Berjangka sudah ada dari Bapepti, kemudian Lembaga Clearing Berjangka, ICDX, dan juga tergabung di Asosiasi Aspek Indo. Nah, untuk penghargaan Okta Investama Berjangka itu juga sudah cukup oke, di mana Okta Investama Berjangka pernah memenangkan The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, yang pertama kali itu adalah low spread, yang mana feature ini paling banyak dicari oleh para trader sekalian karena akan memudahkan bertransaksi untuk cepat mendapatkan profit. Kemudian no commission, charge commission dari Okta Investama Berjangka itu juga sangat-sangat kecil, dan unggulannya Okta Investama Berjangka itu adalah free swap, di mana nih rekan-rekan trader semuanya pada saat membuka account di platformnya Okta Investama Berjangka itu betul-betul free swap dari awal membuka account sampai dengan seterusnya. Karena biasanya ada beberapa broker yang hanya free swapnya itu untuk 3 hari kerja, 5 hari kerja, 7 hari kerja. Saya ingatkan sekali lagi, platformnya Okta Investama Berjangka betul-betul free swap untuk selamanya. Kemudian proses withdrawal juga sangat cepat, di mana mengikuti jam lokal Bank Umum Operasional Kantor. Kemudian media sosial Okta Investama Berjangka, ada website www.okta.co.id, di mana kita juga ada Okta Investama Berjangka, Okta Investama Official untuk Instagram, kemudian untuk YouTube channel Okta Investama Berjangka, ada Twitter dan juga TikTok. Untuk customer service kami itu bisa dihubungi di 021 397 08801. Nah, tanpa melupakan disclaimer on, materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita mulai masuk ke dalam materinya. Seperti biasa, kita akan review apa saja sih yang terjadi di sepekan kemarin di tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024. Yang pertama, itu di hari Selasa, tanggal 23 Januari, ada pengumuman atau rilis daripada suku bunga Bank Sentral Jepang yang dirilis tetap di level minus 0,1%. Dikatakan bahwa Bank of Japan untuk menaikkan suku bunga itu terbilang masih sangat-sangat lama. Ada estimasi sebagian analis yang mengatakan perubahan untuk BOJ rate bisa jadi akan terjadi di bulan Juni. Kemudian di hari Rabu itu seputar PMI dan data inflasi dari New Zealand. Data inflasi New Zealand itu dirilis menurun dari level 1,8% menjadi 0,5%. Sementara untuk Jerman PMI manufacturing dari level 43,3 menjadi 45,4. Kemudian untuk zona Inggris itu flash manufacturing PMI dirilis juga meningkat dari level 46,2 menjadi 47,3. Dan untuk service PMI-nya itu sangat meningkat dari 53,8 menjadi 53,8. Nah, sedikit kita bicara mengenai PMI, nggak pernah bosan-bosan kita ingatkan kepada para rekan trader sekalian, apabila angka itu di atas 50, maka dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara tersebut mengalami zona ekspansi. Sebaliknya, kalau ada di bawah level 50, itu bisa dikatakan bahwa negara tersebut tingkat pertumbuhannya sedang mengalami kontraksi atau penurunan. Nah, kemudian untuk jam sesi Amerikanya itu ada berita suku bunga dari Kanada, di mana masih dirilis tetap di level 5%. Kemudian untuk dari Amerika Serikat, manufacturing PMI dirilis meningkat dari 47,9 menjadi 50,3, dan untuk Amerika Serikat dari 51,4 menjadi 52,9 untuk service PMI.
bisa dikatakan bahwa dari hasil rilis PMI ini masih bisa dikatakan bahwa PMI-nya Amerika Serikat sendiri masih terbilang cukup bagus atau cukup baik dibandingkan negara-negara rival utamanya, terutama dari zona Uni Eropa, yaitu untuk zona Uni Eropa dan Inggris. Di situ dapat dikatakan bahwa di situ terjadi gap antara mata uang Euro dan mata uang US. Kemudian untuk hari Kamis itu ada perubahan suku bunga daripada Uni Eropa, di mana dirilis masih tetap ada di level 4,5%, dan dari pembicaraannya Lagarde sendiri atau hasil pidatonya mengatakan bahwa untuk ECB rate itu mungkin baru akan terjadi perubahan di musim panas di zona Uni Eropa. Nah, kemudian untuk hari Kamis pun juga seperti biasa ada berita unemployment claims dari Amerika Serikat. Disitulah terjadi peningkatan dari level 189.000 meningkat tajam ke level 214.000. Dan di sesi Jumatnya ditutup oleh berita Core PCE Price Index dari 0,1% menjadi level 0,2%. Nah, disinilah sekarang uniknya, karena seperti biasa ini udah mendekati daripada akhir bulan Januari 2024, di mana nih sepanjang bulan Januari sebetulnya berita-berita ekonomi untuk Amerika Serikat itu dirilis sangat bagus, yang mana mulai dari non-farm payroll itu berada di level 226.000, kemudian untuk penjualan eceran itu juga meningkat ke level 0,6%, kemudian GDP itu juga meningkat, masih dikatakan di zona positif di area 3,3%, kemudian untuk rilis data inflasi dari Amerika Serikat itu juga berada di level 3,4%. Nah, bisa dikatakan bahwa akhirnya tensi untuk pengumuman suku bunga Fed cut rate di bulan Maret itu akhirnya semakin menurun. Yang tadinya ada di level 90%, 80%, 70%, bahkan yang terakhir ini pada saat kita menginformasikan kepada rekan-rekan trader sekalian berada di level 47%. Tetapi Fed cut rate digadang-gadang nih oleh para sebagian analis mungkin baru bisa akan terjadi di bulan Mei. Nah, di situ peluangnya masih terdapat 92%. Oke, sekarang baru kita beralih ke Wall Street. Wall Street itu bervariasi pada Jumat seiring dengan kejatuhan indeks S&P 500 dari rekor tertinggi selama 5 sesi beruntun. Jadi memang dikatakan masih dalam teks bahwa Wall Street itu sepanjang dari tanggal 2 Januari 2024 masih dikatakan berada di area positif, di mana untuk S&P 500 dan Nasdaq itu mengalami harga tertinggi sepanjang masa. Nah, boleh dikatakan akhirnya kalau misalnya seperti itu kejadiannya, waspada untuk pergerakan buy, tetapi untuk pergerakan koreksi itu lebih dominan untuk dilakukan oleh para trader, di mana kita mencari harga koreksi dengan melakukan open posisi sell. Tetapi lagi-lagi kami ingatkan ya, ini hanya sekedar pergerakan koreksi minor. Karena untuk selama sepekan itu masih banyak data-data ekonomi yang ditunggu oleh para pelaku pasar. Nanti akan kita tunjukkan di kalender ekonomi berikutnya. Dow Jones naik 0,16%, S&P turun 0,07%, Nasdaq juga turun 0,30% di sesi Jumat. Di mana perekonomian Amerika Serikat tumbuh lebih cepat dari perkiraan pada kuartal keempat tahun 2023 di tengah kuatnya belanja konsumen. Indeks S&P 500 dalam beberapa sesi terakhir kembali mencapai rekor tertinggi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Jadi memang untuk rekor tertinggi sepanjang masanya S&P 500 itu pernah terjadi di tahun 2022. Dan sekarang baru di awal tahun, baru di awal bulan Januari itu sudah mengalami harga tertinggi sepanjang masa. Didorong oleh optimisme terhadap perekonomian dan suku bunga yang lebih rendah serta taruhan pada kecerdasan buatan AI. Jadi memang
balik-balik lagi yang masih mendominasi untuk pergerakan di bursa saham Wall Street itu adalah seputar saham-saham yang berbasiskan teknologi, terutama berbasiskan chips dan AI. Salah satu di antara yang paling terbesar yang paling banyak diburu oleh para pelaku pasar sekarang ini adalah Nvidia. Kemudian, dari perusahaan-perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan pendapatannya sejauh ini, 78,2% telah melampaui ekspektasi. Jadi dari laporan pendapatan sendiri, 78,2% itu laporan pendapatannya dikatakan bagus, sedangkan yang sisanya itu memang belum dirilis, tetapi bisa dikatakan bahwa secara keseluruhan laporan pendapatan dari 500 perusahaan yang tergabung di S&P 500, 78%-nya dalam kondisi yang baik. Kemudian kita beralih ke minyak. Harga minyak Amerika Serikat menutup minggu terbaiknya dalam lebih dari 4 bulan pada perdagangan Jumat Sabtu waktu Jakarta. Hal ini karena berita positif di dua negara ekonomi terbesar dunia meningkatkan harapan akan permintaan minyak mentah di tahun ini. Ya memang seperti kita ketahui, sama-sama ketahui bahwa negara konsumen terbesar minyak di dunia saat ini dipegang oleh dua negara. Yang pertama adalah Amerika Serikat, yang kedua itu adalah negara China. Nah, berdasarkan rilis data kabar ekonomi yang seperti diinformasikan di awal, bahwa bagus dari non-farm payroll, bagus dari penjualan eceran, bagus dari GDP, bagus dari CPI, disitulah adanya ekspektasi atau harapan permintaan minyak dari negara Amerika Serikat itu akan mengalami peningkatan. Begitupun juga dari China. Dari China itu akan ada momen di mana masih wacana memang itu ada bailout dari pemerintah Cina akan menyuntikkan sebesar 3.000 triliun dolar ke pasar sahamnya agar kembali semarak. Nah, disitulah akhirnya tensi secara ekonomi permintaan minyak dari kedua negara utama tersebut akan meningkat. Disitulah menyebabkan akhirnya harga minyak mengalami peningkatan selama 4 minggu berturut-turut. Harga minyak WTI untuk kontrak bulan Maret itu naik 0,84% menjadi $78. Kemudian Brent itu juga naik sebesar 1,12% atau 1,36% pada level 83,55. Harga minyak mentah membukukan minggu terbaiknya naik 6,27% sejak 1 September, sedangkan minyak mentah acuan global terakhir naik 6,35% untuk pekan lalu. Nah, selama sepekan, selama setahun maksudnya, harga minyak WTI dan Brent masing-masing telah menguat lebih dari 8%. Nah, khusus untuk harga minyak, sebenarnya selain daripada demand negara Amerika Serikat dan China, seperti kita tahu, kita sama-sama ketahui bahwa saat ini masih terjadi kisruh geopolitik di Laut Merah, di mana masih terjadi pertempuran antara gerombolan Houthi Yaman dengan Amerika Serikat dan Inggris. Kenapa sih berpengaruh terhadap harga minyak? Karena begini, untuk transportasi niaga, transportasi bahan bakar minyak atau kapal tanker dari Asia ke Eropa itu biar bagaimanapun harus melalui Laut Merah. Nah, disitu dikatakan akhirnya terjadi keterlambatan transportasi, terjadi ketidakamanan untuk masalah transportasi. Itu juga salah satu yang mendukung harga minyak akhirnya naik ke zona atas. Tapi ingat, jangan lupa untuk tetap waspada sama pergerakan koreksi-koreksi minor. Kemudian untuk emas investor dan trader emas cenderung wait and see menanti keputusan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, pada pekan ini. Jadi memang pekan ini itu terbilang ramai karena apa? Di Kamis dini hari itu akan ada rilis kebijakan moneter Fed yang terbaru. Memang sih oleh para sebagian pelaku pasar dan trader emas itu akan mengestimasikan bahwa pengumuman suku bunga itu akan tetap berada di level 5,5% sampai dengan 5,5%. Tetapi yang ditunggu oleh para pelaku pasar itu sebenarnya adalah kapan nih
Fed rate itu akan betul-betul dipotong suku bunganya. Nah kemudian pada perdagangan Jumat harga emas di pasar spot ditutup melemah 0,07 di posisi 2018. Jadi sebenarnya emas itu masih dalam koridor yang sideways. Harga emas melemah tipis pada perdagangan Jumat karena perhatian investor dan trader beralih ke pertemuan kebijakan The Fed Amerika Serikat yang dijadwalkan Kamis dini hari. Pasar secara luas mengharapkan The Fed untuk mempertahankan suku bunga di level 5,25 sampai dengan 5,5%. Jadi ya memang tanggal 30 sampai dengan 31 Januari, which is hari Kamis dini hari, itu akan ada FOMC meeting tentang Fed rate. Dalam jangka pendek, arah emas dan perak akan terus ditentukan oleh data ekonomi yang masuk dan dampaknya terhadap dolar serta imbal hasil dan ekspektasi penurunan suku bunga. Nah, kita masuk. Ini untuk outlook kalender ekonomi dari tanggal 29 dengan tanggal 20 dan sampai dengan tanggal 2 Februari. Untuk hari Senin seperti biasa itu terbilang rilis data kalender ekonomi masih dikatakan sepi, tetapi di hari Selasa CB Consumer Confidence itu akan dirilis meningkat dari level 110 menjadi 113, baik untuk US, baik untuk indeks US dollar garis miring Greenback. Dan di hari Rabu itu akan ada pengumuman inflasi untuk Australia dirilis 1,2% jadi 0,8% dan terjadi juga penurunan inflasi secara tahunan dari level 4,3% menjadi 3,7%. Kemudian ada ADP itu juga 164 ke 143, ini jelek buat Amerika Serikat, tetapi yang ditunggu oleh para pelaku pasar itu adalah Kamis dini hari jam 2. Federal Funds Rate itu estimasinya dari 5,5% masih tetap di level 5,5%. Kemudian di Kamis sesi Eropanya lagi-lagi nih ada event yang penting, ada event yang seru yaitu BOE rate, ada official bank rate dari level 5,5% menjadi 5,25%. Dan untuk SM Manufacturing PMI sendiri juga ada dari Amerika Serikat dari level 47,4 menjadi 47. Sedangkan hari Jumat seperti biasa, di Jumat pertama, di minggu pertama, di awal bulan, itu akan ada selalu serangkaian data tenaga kerjaan daripada Amerika Serikat. Let's say katakan adalah non-farm payroll yang pertama, itu dirilis menurun dari level 216 menjadi 1.007. Kemudian average hourly earning itu juga menurun dari level 0,4% menjadi 0,3%. Unemployment rate dari level 3,7% menjadi 3,8%. Dapat dikatakan kalau memang betul rilis data kalender ekonomi non-farm payroll seperti ini untuk paket ketenaga kerjaannya, dapat dikatakan bahwa indeks US dollar itu akan mengalami pelemahan. Kalau lagi-lagi kami ingatkan ya, kalau betul bahwa harga yang data yang keluar ini akan seperti yang kita bacakan tadi, average hourly earning menurun, non-farm menurun, unemployment rate meningkat. Oke. Kemudian ditutup jam 10 malamnya oleh revisi UN Consumer Sentiment dari level 78,8 tetap di level 78,8. Nah, untuk teknikal, kita ambil sampel pertama kali S&P 500, bisa dikatakan bahwa trennya itu betul-betul terlihat, arahnya itu ke atas, tetapi seperti yang sudah kita sampaikan juga di pekan kemarin, waspada sama pergerakan koreksi daripada indeks saham Wall Street, di mana S&P 500 untuk supportnya itu ada di level 4888 sampai dengan 4839 yaitu Fibonacci 50%. Tetapi harga 4933 itu menjadi resisten utama S&P 500 saat ini, dengan resisten utama psikologis utama berada di angka 5000. Kemudian untuk Nasdaq sendiri itu juga terjadi pergerakan koreksi, di mana level koreksi pertama dari 17447 hingga ke 17062.
Untuk resisten utama berada di level 17.791 dengan resisten utama adanya di 18.000. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk buy untuk S&P 500 yang bagus itu ada di angka 4888, 4861 atau 4839. Kita ulang ya. Area buy yang bagus untuk S&P 500 itu adanya di 4888 atau 4861, atau yang paling aman itu di angka 4839. Sementara kalau untuk Nasdaq, buy yang aman itu relatif aman ada di level 17234 dan 17062. Kemudian untuk USD Kanada itu sebenarnya trennya itu masih arah ke bawah, tetapi pada saat ini terjadi pergerakan rebound. Tetapi juga bisa dikatakan dia itu terjadi penurunan atau koreksi, kemungkinan akan menuju 1.3401 hingga 1.3315. Bisa dikatakan untuk USD Canadian Dollars, posisi yang aman atau angka yang aman untuk melakukan posisi buy itu adalah di level 1.3315. Sementara kalau untuk USD Swiss franc, posisi support atau posisi open buy yang relatif lebih aman itu ada berada di level 08576, 08529 hingga 08483. Yang bagus berada di level 08529 sampai 08483. Nah, kalau ini sekarang bocoran untuk minyak ini tendensinya memang lagi menurun, cuma akhirnya sudah mulai true breakout mengarah ke atas dikarenakan seperti yang tadi kita informasikan ada kisru geopolitik di Laut Merah menjadi mengganggu transportasi atau jalur transportasi kapal-kapal niaga dan kapal tanker minyak. Untuk minyak, target atas itu berada di level 81.36 hingga 84.58. Tetapi dengan resisten utama itu sebelum ke arah 81.36 otomatis nih akan berada di angka 80.00 per barrel. Nah itu untuk minyak, tetapi ingat ya tetap waspada sama pergerakan-pergerakan koreksi minor, time frame H1 ataupun H4. Nah untuk emas, ini yang paling banyak ditanyakan sama para rekan-rekan trader sekalian, bisa terlihat jelas bahwa secara struktur teknikal harga emas itu lagi terperangkap di zona symmetrical triangle pattern, yaitu yang di level bawahnya itu ada di 2015 sampai dengan di 2045. Dapat dikatakan bahwa harga emas akan betul-betul menurun kalau dia melampaui level 2015 sampai dengan 2010. Sementara kalau untuk sisi atasnya baru akan dikatakan emas akan kembali melonjak tajam kalau emas itu mampu melampaui harga true breakout 2045 sampai dengan 2050 dengan support psikologis utama adanya di level 2000. Itu tidak boleh breakout karena kalau misalnya true breakout angka 2000 itu akan mengindikasikan penurunan emas lebih lanjut ke area 1980. Oke, akhirnya selesai juga informasi selama sepekan atau outlook untuk sepekan. Ketahuilah tren pergerakan harga, maka trading profit senantiasa mengikuti Anda. Bersama Okta Invest Aman Berjangka, bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.